Untuk saudara-saudara muslimku, masihkah engkau memuja-muja gurunda kalian ini? Masihkah engkau akan meninggi-ninggikan bahkan mengatakan Zuma adalah seorang yang cerdas? Simak video ini sampai selesai dan silahkan murtad. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Oke, beda status Anda mengajar dengan sedang di debat. Oh ya, saya sedang mengajar. Oh, nggak bisa. Kapasitas Anda mengajari saya apa? Nggak ada. Oh iya dong. Saya harus ngajarin Anda. S berapa? Mau coba? Saya S2. Pendidikan terakhir boleh S2. S2 apa? Kamu apa? Saya pendidikan. Saya nggak yakin kamu S2. Emang kenapa? Coba judul apa tesismu? Kenapa? Kamu siapa? Enggak, judul tesismu apa? Kamu dosen penguji. Oke, IP kamu berapa? Aduh, sudahlah RBN. Kalau kamu coba, ngerti nggak? RBN, mungkin kamu masih menyembah manusia, Ben. Enggak, bentar. Udah, enggak usah IP kamu berapa? Pribadi. Ngalah aja, Ben. IP kami rendah, Ben. IP kami rendah. Enggak usah kau bahas kayak IP gitu. kamu berapa, Bro? Enggak usah kau bahas kayak gitu. Karena saya belum pernah menemukan Kristen orang berakal sehat ketika berbicara mengenai Kristen. Paham ya? Oke, kita buktikan ya. Iya, kita buktikan. Temanya adalah penyaliban. Islam menolak penyaliban, Kristen menerima penyaliban. Berani nggak? Kamu kok satu arah? Dua arah. Islam menolak penyaliban. Penyaliban itu adalah karya setan. Gimana? Oke, nggak apa-apa. Oke. Tapi jangan itu, kita bicara ketuhanan dulu. Tuhan itu sudah pasti satu. Tuhan. Oke, sekarang saya bertanya aja. Itu ada timer. Siapa yang disalibkan jika bukan Isa Al-Masih? Dan apa urgensitasnya Isa Al-Masih tidak disalibkan? Silakan. Tadi pakai diamond. Silakan. Tunggu, ini mau pakai. Itu ada timernya. Siapa yang disalibkan? Oke, siapa yang disalibkan menggantikan Isa Al-Masih? Dan apa urgensitasnya Isa Al-Masih itu diangkat hidup-hidup ke langit? Oke, baik. Tunggu, Pakai data ya. kita tentukan dulu nih Ya, siapa yang data. Tunggu lu, ini udah mulai ya, Ben. Yo. Halo. Aduh, gimana? Ini artinya pakai timer, mau dibikin berapa menit biar jelas. Saya coba itu 3 menit atau 2 menit. Dua menit aja, 2 menit. Iya, 2 menit juga boleh. Kalau 3 menit, sama 2 menit aja. Kalau 3 menit nanti bisa Kan salam dulu, assalamualaikum dulu. Gini aja. Assalamualaikum. Jadi Kalau 3 menit, sama 2 menit aja. Kalau 3 menit nanti bisa Kan salam dulu, assalamualaikum dulu. gini aja. Assalamualaikum. Jadi saya bertanya, dia menjawab. Nanti dia bertanya, saya menjawab. Diatur aja waktunya bertanya berapa menit, baru menjawab berapa menit. Biar keren. Oke, kamu moderatornya. Oke ya teman-teman, hari ini kita akan menyaksikan perdiskusian dan kadang berujung ke perdebatan antara pihak Muslim yang diwakili oleh gurunda kita Bang Zuma dan dari pihak Kristen diwakili oleh Erben, si manusia PowerPoint. Oke, lanjut. Menit ya untuk siapa dulu nih? Izin sedikit Bunda Rahma. Izin sedikit. Oke, Tolong teman-teman di bawah. Tolong teman-teman di bawah. Saya- Bantu tap-tap ya. Dibantu tap-tap layar ya. Saya bertanya, siapa yang disalibkan? Apa urgensitasnya Isa itu tidak disalibkan dan diangkat ke langit? Bang Erben, berapa menit? Boleh dijawab sama Bang Zuma dengan data. Jadi urgensitasnya Oke. 2 menit ya? 2 menit dan ya? mengapa harus diserupakan? Ada data ya? Oke. Dan mohon yang host berikan satu orang untuk menunjukkan datanya. Supaya kita bicara data, bukan bicara bibir. Sekali mau. Sekarang ini silakan Kan gurunda ketemu sama gurunda, masa kelasnya anak kecil, gimana sih Bunda? berapa time? Oke, silakan Bro Zuma. Oke, saya jawab. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anul Karim. Sekarang dulu hari ya. Waduh.
Iya Nggak usah di absen dulu deh semua. Ustaz Unggul. udah dimoderatorin sama Bunda Rama, nggak apa-apa Bang Sil. Lanjut aja. Oke, silakan dikasih tunjuk datanya, nggak apa-apa. Kasih waktu banyak untuk tunjukkan Ya, data. nggak usah. Waduh, Bismillahirrahmanirrahim. kok diskusinya seorang guru nggak pakai data, bro? Gimana sih? Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 157, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jadi di sini diterangkan kemudian ketika orang-orang Yahudi pada saat itu mengaku telah membunuh Nabi Isa alaihissalam dan mereka sebagai Rasul Allah padahal mereka tidak beriman kepadanya, mereka mengatakan telah membunuhnya padahal mereka tidak membunuh. Nah, Anda bertanya, siapa yang diserupakan? Ya tanya kepada yang membunuh, bukan saya yang membunuhnya. Diserupakan bagi mereka, bukan diserupakan bagi Bang Suma. Anda diserupakan bagi Bang Suma, maka saya akan mengatakan ini orangnya. Tapi kan tidak diserupakan bagi saya. Diserupakan bagi orang yang hidup pada zaman itu, yaitu pelaku-pelaku penyaliban terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kemudian datanya adalah Tuhan kemudian menggantikan Nabi Isa dengan orang yang diserupakan, menggantikan kedudukannya pada saat itu. Apa yang terjadi kemudian? Mereka ragu-ragu terhadap yang dibunuh, mereka berselisih paham tentang tentang siapa yang mereka bunuh, dan mereka tidak membunuh dengan yakin bahwa yang dibunuh itu adalah Isa anak Maryam. Itu satu. Lalu kenapa kemudian mengangkat rasulnya, menyelamatkan rasulnya? Karena Allah sudah mengatakan bahwasanya bahwa ba'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakiman. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadirat Allah. Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Kenapa dia mengangkatnya? Karena dia memiliki tugas di akhir zaman untuk datang meluruskan kembali ajarannya yang didongkokkan oleh orang-orang Roma dan Yunani, yaitu Kristen. Itu urgensinya. Maka ketika datang kedua kalinya, tak ada satupun ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, sedangkan orang kafir dipendam ke neraka. Demikian. Sekarang saya yang bertanya pada saudara. Oke? Tolong kamu tunjukkan kalau Yesus yang disalib itu adalah anak Maria. Tunjukkan siapa yang lari di belakang Yesus putra Bapa yang ditangkap menggunakan kain lenan, melepaskan kain lenannya, lalu lari meloloskan diri. Siapa laki-laki di belakang Yesus Barabas yang ditangkap ini yang melepaskan kain lenan? Tolong kasih data, silakan. Oke. Kita praktik 2 menit. Tapi berapa menit? 2 menit Oke, Bang. terima kasih. Pertanyaan saya, apa urgensitasnya Nabi Isa itu digantikan, diangkat ke langit, dan siapa yang disalibkan itu? Rupanya Bro Juma tidak tahu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak tahu. Kasih saya di kolom besar. Apa yang disampaikan oleh Bro Juma, maka saya berpikir bahwa apa yang disampaikan ini harus kasih dong di kolom besar. Gimana sih? Bagus. Terus, oke. Di dalam Matius 27 ayat 11, di sini ada mahkamah agama. Dan sumber keraguan tentang kebangkitan dan penyaliban berasal dari dusta mahkamah agama yang menggunakan uang. Jadi orang-orang disogok untuk memelintir berita kematian Yesus. Berarti apa yang disampaikan Bro Juma berarti termakan hoax yang dibangun oleh dusta. Ta'ala pun menurut hemat saya dari penjelasan Jurma adalah korban hoax yang dibuat oleh dusta mahkamah agama. Jika Isa adalah Yesus, tetapi jika Isa bukan Yesus, maka tidak ada urusan. Kalau ditanya siapa yang melarikan diri, murid melarikan diri. Baik Yohanes pun pergi meninggalkan, baik Petrus, walau kemudian mereka melihat dari jauh. Itu bisa dibaca di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 3-4 kitab Injil menceritakan kebenaran Yesus. Dan ingat, Matius itu adalah murid Yesus langsung. Markus juga murid Yesus langsung dari golongan 70. Lukas juga murid Yesus langsung dari golongan 70. Yohanes murid Yesus langsung dari golongan 12. 4 kitab Injil ini ditulis di abad pertama. Ditulis di abad pertama. Harus diingat itu ya, ditulis di abad pertama. Sedangkan Qurannya Bro Juma yang menganggap Isa sama dengan Yesus itu ditulis di abad ke-7. Perbedaan sejarah pertama dengan abad ke-7 itu sesuatu hal yang sangat tidak mungkin. Apalagi Alkitab sejalan dengan catatan sejarah, sedangkan Quran tidak sejalan dengan catatan apapun. Di situ Bro Juma. Terima kasih. Gimana ini? Oke, pertanyaan saya. Itu kan Sudah, tidak ada lagi pertanyaan. Kita saling menanggapi aja. Ini masalah Ya udah. Oke. Berapa menit, host? bertanya itu terserah guru Nggak ada lagi pertanyaan, biar mengerucut masalah ini. Udah 3 menit aja itu enak Bunda Rama. Nggak ada lagi pertanyaan. Ini masalah salib atau tidak salib.
berkaitan dengan Al-Quran yang membantah penyaliban itu dengan ajaran Kristen yang mengatakan ada penyaliban terhadap orang suci, ya. Jadi Al-Quran mengatakan, sudah mulai? Ya silakan Gurunda. 3 menit kan? Oh 3? Iya, biar poinnya sampai. Baik. Oke. Jadi gini, penyaliban di dalam Quran itu terjadi, tapi yang disalibkan itu adalah pengganti. Yang disalibkan bukan Nabi Isa alaihissalam. Ada yang diselamatkan, ada yang tidak diselamatkan. Nah, berdasarkan tujuan daripada diselamatkannya Nabi Isa alaihissalam kelak untuk diperuntukkan menjadi saksi. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas takhizuni. Apakah engkau mengajarkan kemudian kepada orang Kristen untuk menuhankan dirimu? Apa kata Nabi Isa? Tidak sama sekali. Makanya di dalam kitab saudara Yohanes 12:42 apa yang dikatakan? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang akan kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi siap-siap aja Anda akan dihakimi oleh Yesus. Anda akan diusir. Itulah gunanya dia diselamatkan, untuk datang menjadi saksi bahwa di tengah-tengah penolakan-penolakan mereka ada di antara kelompok orang yang menuhan. Padahal tujuannya datang adalah mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Nah, kemudian kenapa ini terjadi? Karena pada kalangan orang-orang tertentu, di kalangan orang-orang Yahudi, Allah mengatakan wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tiap kali ada utusan rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olok rasul tersebut. Semua. Nabi Musa diolok-olok, Daud, Salomo diolok-olok, Yesus tidak lepas diperolok-olok. Inilah kemudian Allah mengangkat anaknya ke langit untuk datang kemudian. Karena ada tersangka, tersangkanya itu Kristen, makanya dia harus datang, karena dipersiapkan untuk menjadi hakim bagi tersangka. Kalian tersangkanya. Nah, sekarang kalau Anda tidak mampu menunjukkan siapa dia yang lari meloloskan diri menggunakan kain lenan, nih saya ajarin Erben, tak ajarin. Yesus di dalam Yohanes 13:4 melepaskan jubah lalu kemudian menggunakan kain lenan. Oke? Pada saat Yesus ditangkap, di kisah di kitab saudara Yohanes 18 ditangkap dia di sana. Di situ jelas sekali ada seorang penjahat juga namanya Yesus. Yesus Barabas, Yesus putra Bapa. Yang kalian sembah adalah Yesus putra Bapa, bukan Yesus putra anak, putra ibu, bukan. Sementara yang kami imani adalah Yesus putra ibu, yang kalian tuhankan Yesus putra Bapa. Yesus Barabas adalah penjahat nasionalis yang juga dilepaskan bersamaan dengan Yesus anak ibu. Sekarang permasalahannya adalah ketika kemudian ada orang berlari dengan menggunakan kain lenan, siapa orang yang lari menggunakan kain lenan tadi? Siapa? Lolos dia dari penangkapan. Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus meninggalkan Yesus, yang tinggal cuma satu, yaitu konco sang pengkhianat, yaitu Yudas. Sementara murid semua berlari, ada yang ditangkap kemudian, lalu ada juga yang menggunakan kain lenan. Di situ masih ada 2 orang. Siapa yang menggunakan kain lenan ini dan siapa yang ditangkap ini? Silakan. Saya minta data. Oke ya, aku dikasih di kolom besar bro. Berapa menit ini menanggapi ya? Ya 3 menit lah. Sama Bunda, sama. Saya tanya, kan tadi saya 3 menit, berarti belum 3 menit. Masa berubah? Iya. Kasih di kolom besar, kasih di kolom besar ya. Kasih di kolom besar. Kasih di kolom besar dong, Gus. Gus. Ada yang bisa memberikan kolom besar nggak selain Dinda Julius? Ini hostnya di mana sih? Siapa yang jadi moderator ya? Karena saya butuh kasih data supaya Bisa dikasih moderator host, nanti saya bantu. Izin host, kalau kok bisa moderator biar hostnya saya bantu. kemana sih? Ini hostnya kuluk-kuluk juga hostnya nih. Dinda Julius. Kita tadi Iya. Coba ditelepon dia supaya dikasih di kolom besar, karena kalau saya tunjukkan data kan data berbicara, mulut saya berbicara, jadi 2 kali berbicara, orang cerdas langsung ngerti. sementara tinggal baca dulu Bang ya. Kalau Bang Jul bisa dikasih moderator. Oke, saya ditelepon dulu dong. Beliau jauh dari pangkat Bang Palopo. Waduh, ini boleh gitu kalau diskusi. Bentar. Iya, supaya Bang Julius. enak diskusinya. Sebentar lewat telepon. Haleluya. Oke lanjut, silakan Bang Ruben. Bang Ruben, Bang Erben. Ini belum ada, saya mau di kolom besar dong. Udah ada. Ben, lu di kolom besar Ben. Belum. Jaringannya. Baru. Oke ya. Oke, perhatikan ya. Ketika Yesus ditangkap, semua murid-murid itu melarikan diri.
Itu ada di dalam Matius 20 ayat 56. Lalu semua murid-murid. Jadi artinya ada 12 murid Yesus di situ yang mengakui bahwa Yesus ditangkap. Kalau Juma berbicara kain lenan di dalam Matius 27:59, dan Yusuf pun mengambil mayat itu dan mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Jadi Yesus pun dikasih kain lenan ketika sudah mati, mayat. Jadi yang harus kalian pertimbangkan adalah data Alkitab di abad pertama sepakat mengatakan Yesus mati karena dengan kematian Yesus menebus manusia dari kutuk dosa. Dengan kebangkitan terus mengalahkan maut. Dengan kemuliaan Yesus terangkat ke surga. Tetapi sayang, 700 tahun kemudian entah sejarah dari mana yang mendukung kenyataan itu, dikatakan bahwa yang diserupakan itu pun tidak tahu siapa. Di situ ya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun tidak tahu siapa yang diserupakan. Padahal di dalam surat Hud 1 dikatakan Quran itu detail dan teliti ya. Di dalam surat Hud. Jadi di dalam surat Hud ini katakan Quran itu detail dan teliti. Saya tidak tahu juga kenapa Bro Juma mengatakan Quran jadi tidak detail. Padahal seharusnya surat Hud 1 ayat 1 itu Bro Juma harus bisa menjelaskan ini. Ini dikatakan harusnya Quran bisa mengkonfirmasi siapa yang disalibkan. Urgensitasnya itu tidak disalibkan apa begitu ya. Kenapa harus digantikan dengan orang lain? Apa kesalahan orang lain itu? Tega sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menggantikan Isa dengan sosok lain yang tidak tahu, tapi tidak ada juga nilainya, tidak maknanya. Apakah Allah itu bekerja tanpa makna, bekerja tanpa nilai, bekerja tanpa tujuan? Sementara di dalam kitab Injil ada yang namanya dusta mahkamah agama. Inilah sumber dari morat-maritnya berita. Ini. Uang membayar orang-orang untuk memberitakan kebenaran tentang Yesus itu secara salah. Waduh, betapa berbahayanya kalau sampai Allah tidak bisa menjelaskan, padahal dia klaim kitabnya jelas. Ini surat Hud 1 ini Bro Juma. Dikatakan di sini alif lam ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Kemudian dijelaskan terperinci loh. Di mana terperincinya Quran kok tidak bisa menjelaskan siapa yang disalib dan siapa, apa urgensitasnya penyaliban itu tidak terjadi. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman. Jangan seperti Bro Juma hanya memakai kata kain lenan. 12 murid di situ itu semua lari. Oke. Saya tanggapi. Baik. Jadi berbicara mengenai Al-Qur'anul Karim tentang surah Hud, itu tidak sedang menjelaskan rincinya satu keadaan, rincinya suatu proses kejadian, tidak. Ini berbicara mengenai hukum-hukum. Al-Quran itu terperinci berkaitan dengan hukum, tidak berkaitan dengan penyaliban. Al-Quran sudah merincikan dengan sangat jelas bahwa mereka berselisih paham tentang orang yang mereka kira dibunuh, padahal sebenarnya mereka tidak membunuhnya. Rincinya adalah mereka selisih paham. Kisah para Rasul 29 nomor 15, 25 nomor 19. Paulus berselisih paham dengan orang-orang Yahudi. Paulus mengatakan masih hidup. Apa orang Yahudi mengatakan sudah mati? Paulus mengatakan masih hidup. Berselisih paham. Oke? Berselisih paham. Kemudian ketika saudara mengatakan siapa yang kemudian diserupakan dengan Isa, pertanyaan saya, siapa yang menggunakan kain lenan? Ketika Anda mengatakan orang yang diturunkan Yusuf Arimatea itu menggunakan diberi kain lenan, berarti itu bukan Yesus, karena Yesus menggunakan kain lenan sebelum perjamuan lahir. Kisah Yohanes 13 nomor 4, Yesus melepaskan jubah lalu menggunakan kain lenan. Kalau dia mati dalam keadaan menggunakan kain lenan, berarti dia tidak perlu diberi lagi mayatnya kain lenan, karena dia sudah menggunakan kain lenan. Sedangkan di dalam kitab saudara Markus 14 nomor 50, 51, 52, ada seorang pemuda menggunakan kain lenan yang lari meloloskan diri. Siapa dia? Ayo, ada datamu. Saudara punya data, tunjukkan bahwa si Fulan menggunakan kain lenan pada saat sebelum penyaliban. Siapa? Anda tidak akan pernah bisa menjawab itu. Oke? Kemudian ketika saudara mengatakan di situ ada 12 murid yang lari, siapa bilang 12 murid yang lari? Siapa bilang? Untuk apa Yudas lari? Untuk apa? Sedangkan yang menjadi pengkhianat saat itu adalah Yudas. Yudas menjadi konco Romawi. Ngapain dia lari? Hah? Ngapain dia lari? Ada aja. Yudas kemudian ikut terlibat di sana. Ada dua. Satu menggunakan kain lenan, yang satunya entah siapa. Apakah Yudas? Apakah Yesus Barabas? Yang menggunakan kain lenan ini menurut saya Yesus. Kalau Anda mengatakan bukan Yesus, tunjukkan satu orang yang menggunakan kain lenan selain Yesus. Ada enggak? Ada enggak? Gak akan pernah Anda bisa tunjukkan itu. Pada saat penangkapan murid 11 melarikan diri, Yudas di mana? Jawab saya. Yudas masih bersama dengan tentara Romawi, coy. Kemudian Yesus Barabas kemana? Kemana Yesus Barabas? Ini juga perlu Anda perhatikan. Jadi Tuhan tidak akan mungkin membiarkan orang yang menjadi Mesiasnya, menjadi orang yang diurapinya, dicelakai. Sedangkan Tuhan akan membiarkan orang fasik, pengkhianat untuk menggantikan dirinya. Amsal 21 nomor 18. Orang yang benar, pengkhianat menjadi tebusan bagi orang yang jujur.
telan itu baik-baik. Silakan. Saya masih tunggu data. Ya, bantu cecer teman-teman di bawah, bantu cecer. Teman-teman ya, perhatikan Bro Juma, ayat yang kamu kutip jika kamu membaca utuh sebenarnya tidak terjawab, tapi karena modelmu kan malas membaca, kamu kan modelnya kan bersuara kencang tapi datanya kosong. Lihat, perhatikan di sini ya, Markus 14 ayat 50. Tenang. Lalu semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Perhatikan, dia di sini siapa? Yesus. Ayat 51. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan, menutup badannya, mengikuti dia, mengikuti Yesus. Yesus di sini sedang diapa? Ditangkap. Mereka hendak menangkapnya. Menangkap siapa? Yang mengikuti itu. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kenapa tidak disebutkan di sini namanya? Karena tulisan Injil bukan berbicara siapa yang orang muda ini. Perhatikan. Di sini kata Yesus kepada mereka, sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Jadi Bro Juma, kalau kamu membaca hanya ayat 51 lepas dari 49, itu cara belajar iblis. Mohon maaf Bro ya. Jadi teman-teman muslim, kalau kalian belajar Alkitab, jangan dengarkan hanya kata-kata si Juma. Baca di dalam teksnya, baca di dalam konteksnya. Baca, jangan panas. Sekarang saya akan kembali ke pasal 1. Ben, malah ke-mute Ben. Bunda, stop dulu. Timernya stop dulu. Itu di mute tuh. Stop dulu Bunda. Stop Ben. Tuh. Ben, monitor Ben. Kalian mohon ini nih. Kok kayak gini sih kalian? Kayak gini apa sih? Kok Gimana sih kalian ini? ini orang malah. Ini, silakan Juma. Saya hanya menyambar kata-katamu tentang hut 1. Coba sebutkan dulu tentang hukum perkawinan di dalam Quran. Kalau memang Quran ini kitab yang detail dan teliti berbicara tentang hukum, kisah dan akhlak sesuai tafsir, monggo. Lari. Loh, itu bukan lari, saya menyambar perkataan Juma. Karena yang saya tahu, hukum perkawinan di dalam Islam dikatakan ayat Quran ini semua rapi, disusun detail dan teliti. Saya tanya, siapa yang disalibkan? Apa urgensitasnya Isa digantikan dibawa ke langit? Itu tidak dijawab oleh Juma. Tapi Quran detail dan teliti. Ini malah lari. Ini gimana sih? Biar Bang Samudra biarkan. Oke, lihat ini Juma ya. Di dalam Alkitab tidak disebutkan siapa orang muda itu, tetapi dari kisahnya sudah dipastikan itu bukan. Dan seharusnya Quran harus bisa menjawab. Oke ya. Oke, jadi nanti Juma kau jawab dulu hukum perkawinan di dalam Quran itu seperti apa. Nanti saya akan tunjukkan hadis hukum perkawinan di dalam Islam berasal dari hukum jahiliyah. Ada 4, 3 dibuang, 1 diambil. Bahkan itu pun dilanggar oleh baginda Muhammad. Saya bisa tunjukkan samamu. Kalau kamu hanya modal bibir, saya nggak sanggup. Dari tadi kamu lihat ini, teman-teman baca ya. Ada seorang muda mengikuti Yesus, jadi mengikuti diam-diam. Siapakah ini? Di dalam teks ini tidak disebutkan siapa namanya. Tidak disebutkan siapa namanya. Kenapa? Karena esensi penulisan kitab Injil bukan tentang orang-orang di sekitar Yesus. Esensinya adalah yang diberitakan di sini fakta sejarah Yesus memang ditangkap di dalam konteks ini. Karena konteks ini bicara Yesus ditangkap. Dan itu esensi dari beritanya, makanya itu yang diberitakan. Oke, silakan Bro Juma. Hukum perkawinan di dalam Quran, silakan. Oke, meskipun itu lari ya dari ini untuk membuktikan kepada saudara. Al-Quranul Karim menceritakan tentang apa yang Anda pertanyakan. Al-Quran surah As-Sayyad ayat 49, Allah menceritakan bahwa manusia dicipta dengan berpasang-pasangan, wa min kulli syai' dan seterusnya. Ini waktu saya terbatas. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1, di situ menerangkan tentang pernikahan dan jodoh. Al-Quran An-Nisa ayat 1. Tulis aja, saya kasih ajarin kamu. Kemudian berbicara tentang pernikahan dan kodrat sebagai makhluk manusia. Al-Qiyamah ayat 39. Pernikahan, Al-Quran menjelaskan kewajiban menikah. Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32. Pernikahan sebagai hal yang diperjanjikan oleh Tuhan. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 21. Kemudian Al-Quran menceritakan tentang pernikahan dan ta'arufnya, cara-caranya di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Al-Quran tentang pernikahan dan ketentraman, tujuan pernikahan, Ar-Rum ayat 21. Al-Quran cerita tentang haramnya wanita-wanita yang dinikahi, dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran jelas sekali dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 23 dan seterusnya. Jadi apapun yang kau minta tentang hukum-hukum apapun itu di Islam itu sudah disempurnakan oleh Allah. Tinggal waktumu aja mau waras atau tidak. Kita kembali ke tema. Jangan habis
Nih, kamu ketika mengatakan tidak diketahui siapa pemuda ini, kamu sudah gundul berarti, udah KO di situ. Kamu sudah KO. Kenapa? Ketika Anda mencoba membodohi orang yang ada di sini dengan menarik Markus 14, harusnya Anda malu. Kenapa? Karena Yesus sendiri dengan mulutnya yang seksi berkata, tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Kitab suci yang dimaksud di sini apa? Amsal, Yeremia, Yesaya, Taurat, Kejadian. Ini yang harus tergenap, kata Yesus. Apa di antara yang tergenapi itu? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Yang mana yang fasik? Yesus anak Maria atau Yudas? Lalalala. Pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Yang mana yang berkhianat? Yudas atau Yesus anak Maria? Lalalala. Ini harus tergenapi. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Siapa orang benar? Yesus atau Yudas? Lalalala. Lalu orang fasik menggantikannya. Siapa yang menggantikan orang yang jujur di atas tiang salib? Orang fasik. Ini kata Yesus harus tergenapi. Makanya ketika Petrus membabak penyaliban itu, apa kata Yesus? Iblis yang mengatakan itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah memutuskan harus ada orang fasik, harus ada orang pengkhianat yang mati di atas tiang salib menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Paham sampai di situ? Jadi kalau ada orang-orang melakukan kesaksian-kesaksian palsu, Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, akulah yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Oke? Imam-imam kepala mahkamah agama semua kerasukan iblis menyalibkan Nabi Isa alaihissalam, tapi yang disalib adalah penggantinya, yaitu pengkhianat. Demikian. Ingat PR-mu, yang menggunakan kain linen itu siapa? Bawa sampai mati. Silakan. Gimana? Buka mute-nya. Oke, lanjut. Kalian jangan gitu lah. Ini udah aku kan diam. Kita dari tadi dengerin lu, Ben. Jangan framing dong. Jangan gitu. Oke, lanjut. Lihat. Di dalam satu tafsiran dikatakan ada seorang muda, perhatikan ya. Tradisi gereja mengatakan ini adalah Yohanes Markus, si penyusun Injil. Dia adalah seorang pendamping misionaris awal, yaitu pamannya Barnabas. Ada namanya ya. Ini dia. Dari mana? Silakan. Apa urgensitasnya Isa itu digantikan dengan orang itu? Mengapa Isa diangkat ke langit dan ditipu oleh Allah dengan orang lain? Dan itu pun dikonfirmasi 700 tahun kemudian juga. Bro Jun, tugas tuh sudah selesai. Ada tafsir, itu Yohanes Markus. Oke? Dan di dalam Markus 14 itu justru menegaskan bahwa Yesus itu memang benar-benar disalib. Karena lewat penyalibanlah Yesus menebus manusia dari kutuk dosa. Oke? Dan melalui kematianlah Yesus berhadapan dengan maut. Makanya seorang juru selamat haruslah seorang yang suci tak berdosa, supaya melalui kematiannya itu sanggup untuk menebus manusia. Dan seorang juru selamat harus seorang yang mati berhadapan dengan maut dan harus mengalahkan maut. Maka bagi kami Nabi Muhammad gak ada apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak pernah bangkit. Bahkan sampai hari ini pun orang muslim mendoakan dia. Tetapi orang muslim mendoakan Nabi Muhammad juga itu atas permintaan Nabi Muhammad atau Nabi siapa? Sedangkan Nabi Muhammad ketika berdoa untuk mamanya yang sudah meninggal bolehin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal jelas dikatakan orang tua Nabi itu ada di neraka. Tetapi tidak boleh dia mendoakan orang tuanya, tapi dia sendiri minta didoakan oleh para pengikutnya. Tapi dia tidak dibolehkan oleh Allah mendoakan oleh orang tuanya. Oke lah. Jadi teman-teman, pertanyaan si Juma sudah terjawab dengan bagus sesuai dengan data dari aplikasi tafsir yang sudah dibuat oleh orang Kristen. Sekarang Juma, buktikan siapa yang digantikan. Namanya siapa? Urgensitasnya orang itu digantikan. Apa kesalahan orang itu? Apa kesalahan Isa sehingga mau disalibkan oleh orang-orang? Apa kebenaran Isa sehingga dia diangkat ke langit? Belum lagi masih tanya, ngapain Isa di langit hidup? Pakai oksigen apa enggak gitu ya? Kenapa bukan Nabi Muhammad yang diangkat ke langit ketika hendak makan makanan yang enggak ada gizinya itu? Nah itu silakan Bro Juma. Datamu mana? Dari tadi kamu nggak ada data, Bro. Oke, teman-teman, kita lihat ya betapa minimnya keilmuan seorang bernama Herbert. Anda membawa tafsir Yohanes Markus, berarti adalah penulis kitab saudara sendiri. Markus itu nama lainnya adalah Yohanes. Baca kitab Kisah Para Rasul 12 nomor 12. Itu ilmu untuk Anda, catat itu baik-baik. Jadi penulis kitab Yohanes sebenarnya itu bukan Yohanes murid Yesus, tapi Markus muridnya Paulus. Kemudian
Ketika Anda membawa narasi tafsir gereja, apa dasar tafsiran mereka? Kenapa tidak dijadikan Yohanes 13 nomor 4? Jelas-jelas namanya tertulis di situ. Yesuslah yang menggunakan kain lenan. Kenapa lari ke Markus? Mana dalilnya Markus menggunakan kain lenan? Mana? Sementara Yesus, anak Maria, sudah jelas-jelas melepaskan jubahnya digantikannya dengan kain lenan. Terus kenapa larinya ke Markus? Ini penipuan, pembodohan yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian, saya sudah menjelaskan kepada saudara, kenapa kemudian Nabi Isa alaihissalam itu terangkat ke langit? Untuk kedua kalinya menjadi saksi kepada penolak-penolaknya. Makanya Al-Quran sangat jelas, saya sudah sampaikan kepada saudara. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bi qablal mauti wa yawmal qiyamati wa yakunu alaihim syahida. Itu terekam dalam Yohanes 12:48. Coba kamu belajar deh. Yesus datang untuk yang kedua kalinya menghakimi berdasarkan kalimat-kalimat yang diajarkan ketika dia bersama dengan orang Yahudi, bukan bersama dengan orang Kristen, karena ini penumpang gelap. Oke? Barang siapa yang mau aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Maka dia datang untuk yang kedua kalinya. Kenapa bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW? Kenapa? Karena tidak ada umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi tersangka. Untuk apa dia menjadi hakim? Tidak ada umat yang tersangka. Sedangkan umatnya Nabi Isa alaihissalam tersangka, mengajarkan non Yahudi menyembah dirinya. Itulah yang datang untuk dihadiri. Makanya kalau Anda cerdas, Matius 7 nomor 1, 2 sampai 3, yang diusir itu Kristen. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, karena kalian tidak melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Bapakku menginginkan menyembah dirinya seorang, bukan menyembah diriku. Bapakku mengajarkan ibadah Sabat, bukan hari Minggu. Bapakku mengajarkan hukum Taurat, bukan surah Paulus. Ya, tidak semua orang yang menyeru aku kurios Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan orang-orang Yahudi yang menyembah kepada Bapa. Orang Kristen ini apa? Penumpang gelap. Lalu kemudian ketika Anda bertanya, siapa yang diserupakan? Ya, siapa yang menggunakan kelenan? Markus, mana buktinya Markus menggunakan kelenan? Tunjukkan dalilnya. Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, kamu masuk di sini, gali kuburmu sendiri, RB. Silakan. Mute lagi. Kasih aku di kolom besar. Lanjut. Mana nih hostnya? Kasih di kolom besar dong. Udah Ben, Ben, ya ampun. Oh iya, tapi aku belum kelihatan ya. Handphone murah, jadi lambat. Oh iya, nggak apa-apa, yang penting buatan kafir. Mau delay, udah lanjut. Oke, perhatikan ini ya. Tradisi gereja mengatakan itu adalah Yohanes Markus si penyusun Injil ini. Oke. Baru tradisi juga mengatakan bahwa di rumahnya lah perjamuan terakhir diadakan. Jadi sudah terjawab ya. Ini tradisi, sejarah gereja itu ada. Dalil. Ini datanya. Dalil. Ini sejarah gereja, makanya kamu dari tadi kan. Ini sejarah gereja, tradisi. Gereja di Romawi nggak ada di. Oke, sebentar. Kamu jangan panik, ya. Jangan panik, tertawa dia. Allahu Akbar. Sekarang saya akan bantah kamu. Kalau kamu mengatakan Yohanes pasal 13 ayat 4, disinilah tidak sinkronnya kamu berpikir. Yohanes 13 itu konteks yang berbeda. Yesus membasuh kaki murid-murid memakai kain lenan. Ini satu peristiwa. Tetapi di dalam Injil Yohanes yang sama, di sini jelas dikatakan bahwa Yesus itu disalibkan, Yesus ditangkap. Ini jelas ditangkap, dan jaraknya Injil 13 dengan 18 ini jaraknya cukup jauh, bro. Jadi artinya kamu itu tidak punya historitas dalam berpikir secara kronologis. Artinya apa? Kamu itu sepenggal, seuprit bahasa Medan, seuprit doang cara berpikirmu. Itu, coba lihat ini dong, data ini Yohanes ya. Tetapi sampai sekarang Hud pasal 1 dikatakan Quran itu kita detail yang teliti. Siapa yang disalibkan, kamu juga nggak ngomong di situ. Saya jadi bertanya, jika Quran itu kitab yang datang dari Allah, tapi tidak memberikan penjelasan yang jelas, justru menjadi ambigu, maka saya katakan itu mana kebenaran Quran itu? Kok bisa seperti itu? Di situ, apakah Allah juga nggak bisa memberikan sesuatu itu menjadi jelas? Masa harus perlu pertanyaan di situ ya? Kalau Alkitab jelas mengatakan Yesus disalib, itu abad pertama, dan tidak ada kepentingan Muslim di situ di dalam penyaliban Yesus, karena sejatinya Islam itu baru ada di zaman Muhammad, dan tidak ada urusan dengan Islam. Karena Islam sendiri belum ada. Jadi kenapa justru menurut saya Allah itu dalam tanda petik kok usil banget ya, dan bicara-bicarakan mengangkat Isa sama dengan Yesus gitu ya.
Kecuali kalau Isa bukan Yesus ya. Tapi kalau kalian menganggap Isa sama dengan Yesus, kalian harus mengerti itu. Apakah sejarah dengan kitabnya orang Kristen, dengan segala-galanya, dengan manuskripnya itu, tetapi justru di dalam Quran itu hanya omongan, tapi tak bisa divalidasi. Belum lagi nanti saya tanya, Isa itu dalam Quran. Belum lagi nanti saya tanya, Isa itu siapa murid-muridnya. Belum lagi saya tanya, Isa itu ajarannya apa, mujizatnya, detail spesifiknya apa. Kalian juga nggak akan bisa jelaskan. Jadi sekarang ini tugasmu cuma quote 1 itu dulu kau bahas. Silakan kau bahas dulu detail dan detail Isa itu gimana. Oke, jadi kalau Anda mengatakan usil, yang usil itu Kristen. Karena Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Kristen ini siapa? Yang usil itu kalian. Kenapa ada kitabnya Yahudi nempel di kitab kalian? Kenapa? Yang usil itu kalian. Cerita tentang Nabi Isa itu adalah cerita utusan Tuhan kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel yang tersesat untuk kembali kepada hukum Tuhan. Itu tujuan Nabi Isa, bukan tujuannya untuk Kristen. Kristen itu di Antioquia, di Roma Yunani, nggak ada hubungannya dengan itu. Kristen lah yang makar terhadap ajaran para nabi yang datang kepada Bani Israel. Contoh, penyaliban menurut hukum Torah, penyaliban itu hanya pada orang-orang yang dikutuk oleh Elohim. Kemudian diramu oleh Romawi paganisme bahwa yang disalib itu adalah orang suci, yang disalib itu adalah penebus dosa, padahal itu adalah orang terkutuk. Oke? Orang terkutuk. Baca Ulangan 21 nomor 23. Jangan kau biarkan jasadnya, karena jasadnya pun haram menyentuh tanah. Saking najisnya orang yang disalib itu. Tapi orang najis, orang terkutuk ini dijual ke Roma menjadi Tuhan. Oleh siapa? Oleh penyusup, orang yang ambil ajaran agama orang. Dengarkan sama saya. Amsal 6 nomor 16. Ini firman Tuhan menurut tradisi Yahudi. Ini adalah hikmah kepada mereka melalui nabi yang datang kepada mereka. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian yang ada di dalam hatinya. Salah satunya adalah membunuh Yesus. Salah satunya adalah membunuh Isa Al-Masih. Itu dalil. Oke? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pilatus mengatakan Yesus tidak bersalah, Paulus mengatakan tidak bersalah. Berarti haram hukumnya menurut hukum Yahudi membunuh orang yang tidak bersalah, karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal 6 nomor 16, saatnya kau berubah. Di dalam Keluaran 23 nomor 7, Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Jangan kau bohong bahwa Tuhan menyalib demi untuk terus dosa. Jangan kau bohong. Jauhkan dirimu dari perkara dosa. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Jadi kalau ada orang Yahudi yang membunuh Isa, yang membunuh Yesus anak Maria, maka mereka adalah pelaku dosa, dan dosa tidak akan mungkin menjadi jalan keselamatan. Pahami itu. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang tidak bersalah. Jadi orang yang ditebus dosa-dosanya oleh matinya orang yang dikutuk di atas salib itu bullshit. Tuhan tidak membenarkan pelaku dosa dengan membunuh manusia yang tidak bersalah. Suap jangan kamu terima, sebab suap membuat mata orang itu buta, dan karena suap memutarbalikkan perkara-perkara orang yang benar. Karena dia disuap, maka memutarbalikkan perkara yang benar. Yang tadinya Isa diselamatkan, diajarkan Isa yang disalib. Yang tadinya Yesus diselamatkan, diajarkan Yesus yang disalib. Padahal yang disalib itu adalah yang menggantikan Yesus. Demikian. Ingat PR-mu? Berapa putaran lagi ini Bang Juma? 3 kali. Kalau dia tidak sampai bisa menunjukkan percuma. Baik. 3 kali lagi ya? Iya, Bang. Baik. Dari tadi bukannya si Juma yang tidak menunjukkan data. Gak ada kau tunjukkan data bro Juma. Jadi kau minta orang menunjukkan data, perhatikan. Kenapa orang Kristen memakai kitab? Anda tunjukkan aja Markus menggunakan kain lenan. Loh, sekarang kalau berbicara kain lenan ini, di dalam kitab Injil ada beberapa yang berbicara tentang kain lenan. Jadi historisme itu, dengarkan ya. Yohanes, yang saya tanya Markus, Anda kan loh, nggak bisa kayak gitu cara belajar kita. Dari mana dasar pijakan yang mentafsirkan itu sementara Markus pijakan menggunakan kain lenan? Dari mana? Tenang dulu, tenang. Kan sudah saya tunjukkan sama kamu tadi sejarah gereja. Sejarah gereja itu sudah ada sebelum Muhammad. Sejarah gereja? Iya. Jadi kalau sejarah gereja kamu sangkal artinya yang kita cerita. Gini. Yesus yang kita cerita bukan sejarah gereja. Penyaliban. Yesus tidak bisa dikenal. Dengar dulu. Ini waktunya, dengarin ya. Alkitab tidak bisa dipahami lepas dari sejarah. Nggak seperti Quranmu. Kitabmu itu kalau dihadapkan sejarah hancur. Kalau orang Kristen, kitabnya ke sejarah menjadi satu kekuatan yang tidak bisa diruntuhkan siapapun. Sejarah kalau kitabmu, dengerin mana? Kitabmu dihadapkan dengan sejarah hancur. Markus menggunakan kain lenan, tunjukkan. Ini saya sudah tunjukkan tadi datanya. Sekarang saya mau jelaskan. Sejarahnya Markus menggunakan kain lenan. Kenapa orang Kristen menggunakan kitab Perjanjian Lama? Perhatikan ya. Kenapa orang Kristen? Ini jika engkau terbawa juga jubahku dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Kitab-kitab apa di sini yang dibawa Paulus? Kitab-kitab Perjanjian Lama, perkamen.
Dan itu ada di dalam tafsirnya. Ini ditafsirkan. Ini jelas. Perhatikan ini ya. Ini jubah. Ini kitab-kitab terutama itu berbicara tentang PL kitab-kitab. Jadi orang Kristen sejak zaman Paulus sudah menggunakan perjanjian lama. Tetapi yang sayangnya orang Kristen tidak pernah mengubah perjanjian lama. Tapi orang Muslim di dalam Qurannya mengubah semua kisah yang ada di dalam perjanjian lama dengan klaim ini dari Allah. Tapi di hadapan sejarah hancur, runtuh, babak belur, itu jum. Jadi bro, cuma itu dari dan suaramu aja yang lantang, datamu nggak ada, historitasnya nggak ada. Kenapa ketika kisah perjanjian lama ada di dalam kitabmu justru dirubah semua, dan ketika divalidasi dengan fakta histori sejarah hancur data kitabmu? Itu menjadi pergumulanmu hari ini, cum. Oke bro, ya. Jadi sebenarnya semua pertanyaanmu sudah dijawab. Contoh, kalau orang menyembah Yesus, saya bisa tunjukkan samamu bahwa seorang raja itu disembah. Yesus raja, bukan Allah Bapa. Yang mengatakan Yesus itu Allah Bapa sang pencipta alam semesta itu bidat. Jadi kamu itu sebenarnya kamu salah sasaran. Kamu tidak sedang menyerang iman Kristen, kamu menyerang oneness, menyerang bidat kamu. Bagus. Kalau Tritunggal nggak pernah mengatakan Yesus itu Allah Bapa. Yesus itu firman dalam rupa manusia. Dia disembah karena dia Mesias, raja. Baru tadi kalau katakan hanya satulah kematian yang berkuasa mengampuni dosa, itu Yesus. Nabi Muhammad kematiannya nggak berkuasa mengampuni dosa umat Islam. Bahkan Nabi Muhammad tidak bisa menjamin orang tuanya, bahkan dirinya pun masuk surga. Di situ kalau Yesus karena dia tidak berdosa maka kematiannya berkuasa mengampuni dosa. Kalau Yesus itu berdosa, satu pun dosanya nggak berkuasa mengampuni dosa, maka hanya satu kematian yang berkuasa mengampuni dosa. Kalau Nabi Muhammad bisa nggak mengampuni dosa kematiannya? Tentu nggak bisa. Orang dia pun nggak bisa pasti masuk surga kok. Bahkan ayah ibunya pun nggak bisa didoakan dia, bro. Jadi itu bro, cuma sekarang kamu dari tadi saya tanya siapa yang disalibkan, apa urgensitasnya Allah harus menggantikan dengan orang itu, apa kesalahan Isa hingga disalibkan, dan apa kehebatan Isa sehingga harus dibawa ke langit. Itu dulu datanya kasih, bukan modal bibir. Bawa kitab-kitab tafsiran tentang Paulus. Paulus ini siapa menurut Yesus? Paulus ini adalah orang Farisi. Yang Yesus katakan dalam Matius 23, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, ya, mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Dan ternyata 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebab aku juga ini adalah Kristus. Jadi Kristen itu adalah pengikut Paulus Kristus. Itu yang perlu Anda pahami. Makanya ajaran Yahudi dan ajaran Kristen itu laksana langit dan bumi. Kalau Anda membawa Islam, Al-Quranul Karim itu adalah pewahyuan, tidak didasarkan atas pencarian seperti Lukas, Markus dan seterusnya. Tidak dilakukan. Al-Quran itu tidak melakukan penelitian, datangnya dari Allah. Kalau Anda mengatakan itu salah, karena yang Anda gunakan mengukurnya adalah kitab Anda yang salah. Data salah Anda pakai untuk mengukur Al-Quran, jangan salah. Oke? Siapa yang berfirman kepada Lukas? Siapa yang berfirman kepada Markus? Siapa? Yesus? Nggak ada. Tuhan? Nggak ada. Karangan semua. 14 kitabnya Paulus semua karangan. Markus juga karangan. Lukas juga karangan. Penulis Yohanes juga karangan. Penulis Matius juga karangan semua. Tidak ada yang berasal dari lisannya Yesus langsung, nggak ada. Oke? Pahami itu. Sekarang di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh, karena itulah dia diselamatkan. Oke? Amsal 21 nomor 18. Kurang apa lagi data yang saya sajikan kepada saudara? Harus tergenapi apa yang tertulis. Yang tertulis itu orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Siapa orang fasiknya? Siapa orang benarnya? Harus ditakar di situ. Antara Yesus dan Yudas, siapa orang fasik? Antara Yesus dan Barabas, siapa yang orang fasik? Pengkhianat sebagai ganti tebusan bagi orang yang jujur. Siapa orang yang jujur? Siapa pengkhianat? Yudas pengkhianat. Yang jujur siapa? Itulah yang diselamatkan. Ini data, Erben. Ini data, bro. Ini data. Jangan kau cari di Al-Quran. Al-Quran surah Hud mengatakan terperinci. Yang terperinci itu hukum. Saya sudah buktikan samamu tentang nikah terperinci. Kalau saya tanya kepadamu, bibirmu syarat-syarat nikah mana? Usia dini, usia standar nikah di kitabmu mana? Syarat sah nikahnya apa? Tidak ada. Inilah Al-Quran datang luruskan, mengajarkan semua hukum, bukan menceritakan apa yang pernah terjadi. Al-Quran tidak menceritakan sedetail itu karena tidak ada hubungannya dengan hukum-hukum yang dibutuhkan oleh manusia. Misalnya Al-Quran mengatakan digantikan oleh Yudas, terus apa fungsinya? Apa korelasinya? Apa? Oh Yudas sudah kan, tidak ada masalah kan? Sudah. Makanya digunakan akal, diserupakan bagi mereka sehingga berselisih. Kisah para Rasul 25 nomor 19. Paulus bingung dan orang-orang Yahudi bingung, siapa sebenarnya yang mati ini? Allahu Akbar. Masya Allah. Ben, silakan Ben, buka mute. 1
sekali lagi ya, Bang Juma ya. Iya. Ben, lanjut. Dia mute sendiri loh, nanti kita yang dituduh. Ben, mute. Nanti Udah ada mute loh, kalian yang mute itu loh. Iya, jangan gitu, lihat ini. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Original text jelas ya. Original text tunjukkan. Originalnya. Iya. Dari tadi data nggak ada ini. Nih, Tunjukkan original. ini ya. Ah. Ini nih. Apa Ya, tuh? Apa? peniruku jadilah seperti aku peniru Kristus. Mana ada peniru? Apa bahasa Loh, Indonesia peniru? ini ada di sini kata peniru. Ini Nggak ada. peniru. Original text apa? Peniru. Loh, lihat dong bentuk katanya apa di situ. Original text yang Noun peniru. maskulin singular genetik. Genetik itu kata milik. Nipu-nipu, jangan Loh, nipu. ini kamu nggak ngerti teks tsunami, ini genetik. Noun maskulin singular genetik. Genetik itu tahu apa? Juma kamu itu mohon maaf bro, Juma. Saya tanya Kamu ngerti nggak genetik? Kata milik. bahasa Yunaninya itu meniru itu apa? Loh, saya kan sudah tunjukkan bentuk genetik. Ngerti nggak genetik? Oke ya. Jadi Juma ini nggak ngerti teks Di tsunami. situ tidak ada kata yang merujuk kepada dia meneladani Yesus. Jadilah teladan Oke, ini genetik. Oh, ini. Jadi kamu kayaknya karena kamu nggak ngerti, lihat. Coba baca apa ini? Apa yang tertulis di situ? Coba baca dulu apa ini, bro? Apa? Saya udah kelihatan di sini. Kristus. Artinya Mana Kristus ini? itu jelas tuh. Mana Jadilah Kristus ini? teladanku. Jadilah teladanku. Ini Jadilah apa ini? teladan. Sebagaimana saya juga adalah. Ini apa nih? Iya, coba terjemahannya apa? Kristus. Ini genetik. Kamu nggak ngerti apa-apa. Kristus. Genetik itu artinya peniru Kristus. Sebagaimana saya juga adalah Kristus. Aduh, kamu itu. Sebagaimana juga aku adalah Kristus. Kamu nggak ngerti bahasa Inggris, bro. Itu bentuk genetik ya. Tidak ada cerita original. Oke, jadi saya berterima kasih sama Bro Juma. Itu penambahan. Dipotong ya. Jadi gini, saya berterima kasih sama Bro Juma. Rupanya di dalam Quran tidak disebutkan siapa yang disalibkan. Apa urgensitasnya digantikan dengan orang lain tidak bisa dijawab di dalam Quran. Tapi dia justru mengutip dari Alkitab. Artinya apa? Quran dan Juma tidak bisa ngapa-ngapain tanpa mengotak-atik Alkitab. Artinya betapa rapuhnya Juma, betapa rapuhnya Quran jika si Juma tidak mengutip Alkitab. Sementara saya tidak mengutip Alkitab apa Al-Quran. Saya hanya bertanya Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun di dalam Quran yang saya kutip untuk menegaskan iman Kristen. Kenapa? Karena iman Kristen itu berdiri teguh dengan kitab suci dan sejarahnya. Tetapi Quran tidak bisa berdiri sendiri dengan hadisnya. Bayangkan, padahal kitab Quran itu dari Allah langsung, bayangkan ya. Dari Allah langsung yang ditafsirkan oleh para nabi, para ulama dan lain sebagainya, dibantu hadis, dibantu sirah dan semuanya. Rupanya tidak bisa menjawab. Jadi ini sudah membuktikan teman-teman. Jadi gini ya, tergantung kalian berpikirlah. Dari tadi Juma tidak pernah bisa menjawab pertanyaan saya berdasarkan Quran. Dia tidak bisa mempremi ayat-ayat Alkitab dengan pemahaman secara salah. Artinya apa di sini? Quran itu begitu rapuh, Juma itu begitu rapuh tanpa dia mengutip Alkitab. Makanya inilah yang menyebabkan Juma ini pernah buka room untuk belajar Al-Quran. Tidak pernah si Juma buka room untuk belajar hadis. Coba kalian lihat bibirnya si Juma ini, tiap hari dia selalu membuka. Mohon maaf, jangan personal. Loh, Jangan di-mute. Biarin aja. Jangan termute. Dibalas bentar. Jangan termute. Bentar di. kalian kayak gini. Lanjut. Ya lanjut Bang, lanjut. Silakan Saudara Eben, lanjutkan. Teman-teman jangan di-mute. Yang suka mute diturunkan aja deh, Julius. Kan? Ada yang mute. Nggak ada yang mute sini. Nggak ada yang mute gurunya. Oke, berarti dia mute sendiri, nanti dia bikin framing nanti. Ini saya pegang HP sama rokok, serius. Lanjut. Loh, tolong lah jangan gitu ya. Moderator di sini jadi nggak bisa memilih. Nggak suka aku framing kayak kalian. Habis waktu ini kalian mute kayak gitu, kalian itu gimana sih? Tambahin 30 detik tadi. Silakan. Waduh. Silakan Saudara. Oke, jadi rupanya Juma tidak bisa menjawab pertanyaan, tapi pertanyaan dia saya sudah jawab semua ya, ada datanya ya. Saya pakai tafsiran yang resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Harusnya ketika saya bahas dengan tafsir, Juma harus alas itu bahwa tafsiran yang saya buat itu, penjelasan itu salah. Artinya kamu pakai bantahan. Jangan kamu hanya mengatakan dari mana kamu begini, tapi nggak ada datamu. Harusnya di situ. Jadi diskusi sama saya itu bukan modal bibir, bukan modal ngerocos. Diskusi sama saya itu tunjukkan data. Ya, tunjukkan datamu. Itu aja. Dari tadi kamu nggak tunjukkan data, kau tunjukkan aja satu-satu gitu ya.
Oke. Itu aja pertanyaan saya, siapa yang disalibkan? Apa urgensitasnya Isa itu tidak disalibkan? Jawab berdasarkan Quran. Karena sumber ajaran Islam itu Quran, jangan kau kutip-kutip dari Alkitab. Jaka semua golok nggak nyambung, bro. Oke. Saya katakan di awal, ketika Nabi Isa datang kepada Bani Israel, Nabi Isa diolok-olok. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam hendak dibunuh. Karena orang-orang pada saat zaman itu tidak menerima kemudian informasi yang didatangkan kepada mereka tentang datangnya seorang nabi yang bernama Ahmad. Itu mereka menolak adanya nabi di luar daripada kaum mereka. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Murka mereka dengan datangnya seorang nabi di luar dari kalangan mereka, marah. Lalu kemudian setelah ada rencana pembunuhan, Nabi Isa kemudian diselamatkan. Untuk apa? Karena Allah sudah tahu sepeninggal Nabi Isa pasti mereka berselisih. Benar, berselisih. Ada yang menganggapnya Tuhan. Fakta hari ini berselisih kan? Yahudi mana ada menganggap Yesus itu Tuhan. Tapi sebagian daripada mereka menjadi korban orang-orang Farisi menganggapnya Tuhan. Maka dia datang kemudian untuk yang kedua kalinya memutuskan bahwa dia bukan Tuhan. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Nanti orang akan percaya, oh ternyata beliau itu betul adalah Rasul setelah datang untuk yang kedua kalinya. Makanya mereka beriman. Berarti Al-Quran benar. Ketika datang kedua kalinya, apakah kemudian orang-orang Yahudi akan ikut Kristen? Tidak. Masa kan orang Yahudi ikut Kristen menyembah Yesus, sementara dasar tidak akan menghakimi orang-orang di akhir zaman menurut Al-Quran. Wa is makul lahum illa ma amartani bi ani abudullah wa rabbi wa rabbakum. Proses penghakiman berikutnya adalah mengatakan kepada Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang menjadi dasar PKK. Sementara orang Kristen ketika dihakimi berdasarkan Bible itu sendiri, Kristen semuanya diusir. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepadanya. Firman itu yang akan menjadi hakimnya. Mana firman yang Yesus sampaikan kepada manusia Bani Israel ketika sebelum terangkat ke langit? Sembahlah aku. Tak ada. Jadikan aku bagian daripada pribadi Tuhan. Tak ada. Jadikan aku inkarnasi firman. Tak ada. Tak ada, semua tak ada. Apapun sektenya Kristen itu tak ada. Jadikan Paulus sebagai rasulku. Tak ada. Semua yang ada di Kristen itu ada ajaran-ajaran yang muncul setelah Isa atau Yesus terangkat ke langit. Oke? Pahami itu. Jadi kalau Anda mengatakan mana datanya, Al-Quran datang bukan untuk menceritakan orang per orang. Al-Quran bukan buku biografi. Al-Quran buku hukum. Jadi ketika Al-Quran mengatakan Nabi Isa diselamatkan, yang diserupakanlah yang disalibkan, selesai. Tidak ada lagi kewajiban umat Islam. Siapa ya? Siapa ya? Untuk apa? Untuk apa diketahui? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa diketahui siapa yang disalibkan? Sementara Anda tidak mengetahui siapa laki-laki yang menggunakan kain lenan kecuali hanya angan-angan bapak-bapak gereja. Mana dalilnya? Markus pernah menggunakan kain lenan. Kalau ditafsirkan sesuatu itu harus ada menjadi tolak ukur pembenarannya. Mana? Sedangkan kalau ditanya orang-orang pada saat itu, siapa yang sebelum perjamuan kudus mencuci kaki murid-murid yang menggunakan kain lenan? Yesus. Siapa yang lari pada saat penangkapan? Yesus. Yang katanya Yesus, padahal orang Romawi tidak kenal siapa itu Yesus. Siapakah engkau cari? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Kata orang itu, akulah dia. Loh, kalau kenal bahwa Yesus, kenapa mesti tanya? Kamu yang aku cari. Padahal dia, aku mencari Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Terbukti bahwa yang mereka teman bicara bukanlah Yesus, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Demikian. Sudah cukup putarannya ya. Tadi Erben yang mulai, Bang Zuma yang mengakhiri. Loh, saya tadi yang memulai, beliau yang mengakhiri. Ben, lanjut. Bentar ya. Jadi masalah kain lenan sudah terjawab, saya sudah tunjukkan datanya. Tapi dari tadi satu pun terserah mau tafsir mau apapun yang kau tunjukkan kan tidak ada, bro. Semua kan kau hanya ngomong doang. Artinya apa? Bahkan data-data yang kau tunjukkan pun kata Kristo, kamu nggak memahami bahwa itu adalah bentuk genetik. Ya tapi maklum, mungkin karena pendidikan berbeda kita ya bro ya, saya maklumi aja. Yang mau saya tegaskan sama kamu bro, bahwa tadi kamu akan protes Paulus ya. Di Yasin 14, dalam tafsir Ibnu Katsir, Paulus itu disebut sebagai murid Nabi Isa. Bahkan di dalam Al-Buruj dikatakan orang-orang yang percaya Yesus sebagai juru selamat atau percaya kepada Yesus itu disebut sebagai orang beriman yang beribadah pada hari Minggu. Siapa yang beribadah pada hari Minggu? Itu disebut di dalam Al-Buruj sebagai orang beriman. Jadi kalau si Juma dan dari tadi kan menyerang Wanis sebenarnya. Karena Wanis menganggap Tuhan sama dengan Allah. Kalau orang Tritunggal, Tuhan itu gelar kepenguasaan untuk Yesus teman-teman ya. Karena kata Tuhan dalam Trisuna ini kan Kyrios ya. Dalam bahasa, ibaratnya bahasa Indonesia itu Tuhan, bisa Melayu bahasa Indonesia Tuhan itu pun penguasa, bahasa Jawa Gusti. Jadi Yesuslah penguasa di bumi di surga.
Dan kalau disamakan dengan Isa sebenarnya memiliki kemiripan ya dalam hal itu, karena dikatakan Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Tetapi pertanyaannya, kenapa bukan Nabi Muhammad ya terkemuka dunia akhirat? Kalau Nabi Muhammad itu penyempurna begitu ya, kenapa bukan Nabi Muhammad aja yang diselamatkan dari makanan yang diberikan oleh seorang wanita, tetapi justru Isa? Berarti Isa ini seorang yang luar biasa ini, Isa ini. Harusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi termulia harusnya diselamatkan dari makanan itu. Bala penting Nabi Muhammad harus dibangkitkan juga seperti Nabi Isa diangkat ke langit. Tetapi kenapa Nabi Muhammad tidak dibangkitkan ya teman-teman? Ini menjadi untuk teman-teman muslim ya. Kenapa Isa yang diangkat ke langit bukan Nabi Muhammad? Mungkinkah orang yang mati sampai sekarang masih di alam kubur menyempurnakan ajaran dari orang yang diangkat hidup-hidup ke langit? Mungkinkah Nabi Isa yang sempurna yang tak berdosa ajarannya disempurnakan oleh Nabi Muhammad? Ada 2 ayat Quran dikatakan mohon ampun atas dosanya. Bahkan kalau ibaratnya saya setuju dengan datanya kiamat tentang Nabi Muhammad, agak ngeri-ngeri sedap ya. Teman-teman silakan nonton videonya kiamat itu, ngeri-ngeri sedap. Tapi saya masih bertanya-tanya lah teman-teman ya. Semoga lah kalian memikirkan, kalau saya memilih ikut Yesus yang di surga, yang berkuasa di bumi di surga, yang mati bukan karena dosa, tetapi untuk menanggung dosa manusia. Saya tidak mau mengikuti Nabi yang mati menjadi fosil atau menjadi minyak bumi. Saya ikuti Paulus itu memberitakan tentang Yesus dan tidak pernah mengajarkan yang salah tentang Yesus. Contoh, ajaran Yesus tentang surga dengan ajaran Paulus tentang surga sama. Tidak ada kawin-mawin, tidak ada mantap-mantap. Oke, terima kasih. Teman-teman, udah selesai ya, udah selesai. Silakan teman-teman yang menilai gitu ya. Silakan teman-teman menilai mana kebenaran dan mana pembenaran gitu ya. Saya rasa sekali dengan besok saya satu sama aku bro. Besok coba kau buka dulu kelas belajar Al-Quran sama hadis. Saya menjadi muridmu. Jadi coba dulu bro. Aku menunggu itu. Teman-teman sekalian, jadi kita iya, aku minta itu sama Bro Juma mulai besok mungkin coba buka ruang belajar Quran sama hadis bro ya. Jelaskan ya teman-teman. Oke, terima kasih ya semua ya. Thank you, sampai jumpa lagi ya. Yaitu jangan sampai kalian salah memilih ustadz. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6 teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, dimana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim terkemuka, menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah.
Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisyah menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisyah menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisyah ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisyah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ahzab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga
didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad). Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para Nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui, teman-teman, mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir?
Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang Nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna. Karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin El-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna.
Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa
kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca,
hanya suka mengimani tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.